Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita membahas bab tentang jihad. Bab tentang jihad ini yang dimaksud di sini bisa disebut dengan qital, yaitu perang. Jihad juga bisa diartikan atau dimaknai untuk seluruh perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika setiap orang itu sedang memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, itu juga dianggap sebagai jihad. Tentu jihad yang dilakukan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keadaannya. Jadi jika keadaannya itu menuntut seorang muslim untuk berperang, karena kaum muslimin tersebut mendapatkan serangan atau tekanan dari musuh, maka jihad itu menjadi wajib. Kalau memang sudah mendapatkan tekanan dan serangan, tidak mungkin kita berdiam diri dengan mengatakan kita sabar atau bertawakal. Tawakal itu ada setelah ada usaha yang sungguh-sungguh, yang serius dan yang kuat. Namun jika dalam keadaan damai, maka medan jihad itu menjadi luas. Tidak hanya diartikan dalam arti perang. Dalam keadaan damai itu, arti jihad itu bisa dalam bentuk usaha untuk mewujudkan kebaikan. Seperti berdakwah itu jihad. Ya, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, masuk sampai ke wilayah-wilayah pelosok, butuh jihad. Jadi jangan sampai kita hanya mau berdakwah di tempat-tempat yang nyaman. Harus juga ada jihad dalam dakwah itu. Masuk ke wilayah-wilayah terpencil. Kemudian tidak perlu tunggu diundang, bisa menggunakan hartanya sendiri dipakai. Kita lihat ulama-ulama zaman dahulu itu, mereka menyebarkan Islam itu ke wilayah-wilayah terpencil, pelosok. Ya, tidak pakai tunggu diundang, datang mereka pakai uang sendiri, ongkos sendiri, bahkan yang ikut bersama mereka bayarin. Kemudian mendiami tempat tersebut sekian lama, bahkan ada jejak yang mereka tinggalkan, entah itu majelis, sekolahan yang mereka bangun. Itu jihad. Yang kita lihat saat ini sudah banyak berkurang. Dakwah bil hal itu. Jadi dakwah yang kita kenal ada dua dakwah itu, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini masuk sampai ke wilayah-wilayah pedalaman, mengenalkan Islam, mengajarkan Islam penuh dengan kesabaran. Jadi betul-betul perjuangan itu. Ya. Kita lihat di wilayah-wilayah pedalaman itu masih membutuhkan kehadiran kita. Saya pernah masuk sampai pedalaman Kalimantan Selatan. Saya pernah masuk paling sering di Nusa Tenggara Timur. Kemarin habis lebaran
masuk ke wilayah sampai Lembata. Jadi dari Nusa Tenggara Timur itu, dari Kabupaten Ende itu berangkat ke Maumere, Maumere ke Larangtuka, Larangtuka ke Lembata. Itu perjalanannya jalannya jam 10 malam sampai ke titik lokasi itu sekitar jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi baru sampai ke lokasi. Kemudian sampai di lokasi jalan lagi ke beberapa titik sampai siang. Jalanannya jelek, tapi harus dinikmati jihad. Ya, mengunjungi tempat-tempat yang memang harus dibantu. Jadi datang ke sana bukan kita mendapatkan apa-apa, tapi kita harus memberikan apa-apa. Ya, naik kapal cepat, kapal penyeberangannya itu ya, beli tiket sendiri. Sampai di sana disambut sama orang-orang kampung sana. Setelah mereka sambut kita, mereka bawa kendaraan untuk jemput kita. Kita tanya sama mereka, ini kendaraan sewa, kita bayar. Mereka jemput kita pakai kendaraan yang mereka pakai buat jemput kita bayar. Kenapa? Karena mereka bukan punya mereka kendaraan, mereka sewa. Kita bayar ganti sewanya, dipakai hari itu. Kita pakai berapa mobil, bayar. Minta diantar ke penginapan, tempat penginapan kita bayar sendiri. Karena kalau datang di tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat orang susah, mereka sudah susah. Jangan sampai kita susahin mereka lagi. Iya. Alhamdulillah, sekalian lihat ada beberapa masjid yang sudah pernah kita bangun jihad. Dulu kita punya ulama-ulama itu kenapa bisa menyebarkan Islam begitu masif di Nusa Tenggara di wilayah Indonesia ini. Karena jihad mereka. Ada kesungguh-sungguhan. Ada jihad dalam pendidikan. Ya. Jadi sangat tidak tepat kalau jihad itu hanya diartikan dalam bentuk qital atau peperangan. Jadi jihad ini bisa dalam bentuk menebar kebaikan dalam bidang dakwah, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata jihad dalam Al-Qur'an itu diulang-ulang ya, sebanyak kurang lebih 41 kali. Yang memang kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an 41 kali yang disebut kata jihad dalam Al-Quran itu konotasinya perang ya. Namun tidak hanya mengenai peperangan. Istilah jihad ini dikenalkan oleh Rasulullah SAW juga sebagai upaya pengendalian hawa nafsu ya. Jadi Al-Quran dan hadis itu lebih sering menggunakan kata-kata untuk atau menyebut peperangan itu dalam bentuk al-qital atau al-harab atau al-ma'rakah atau sariyah. Nah, itu maknanya perang itu. Nah, namun ketika sudah berbicara dengan kata jihad, dia luas itu. Jadi kalau sudah katanya qital itu pasti perang, al-harab perang, ma'rakah itu pasti berbicara tentang medan pertempuran, kemudian sariyah. Nah, kata jahada yujahidu sebenarnya memiliki dua makna. Yang pertama, mengerahkan segala macam bentuk kemampuan, mengerahkan segala macam bentuk kemampuan. Kemudian juga kata jahada juga kata para ulama maknanya setidaknya yang pertama ada ghayah an-nihayah ya, tujuan akhir. Itu jahada, ghayah an-nihayah. Atau juga masakkah ya, kesulitan. Bisa juga bermakna al-was'u, kemampuan. Juga bisa bermakna taqah ya,
kemampuan juga, was'u kemampuan, taqah kemampuan. Ya. Kemudian ada juga dikatakan bahwasanya ada 4 fungsi jihad. Yang pertama, memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala serta membela agama Allah, membela pemeluknya. Itu pertama fungsi jihad, ya. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah di muka bumi. Yang kedua, berperang melawan hawa nafsu, juga jihad maknanya. Perang melawan hawa nafsu. Hadis kita temukan juga banyak sekali riwayat, ya, tentang keutamaan jihad, yaitu strategi bagaimana seseorang itu untuk memerangi hawa nafsunya, melawan hawa nafsu, khususnya orang-orang yang masih emosinya menggelora, cepat marah. Kemudian yang ketiga ada namanya jihad dengan harta benda, ya. Berinfak, bersedekah, itu butuh jihad, butuh perjuangan, itu mengeluarkan apa yang sudah ada bersamanya. Makanya dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 128 itu Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Allah sebut 3 ini. Dan 3 ini Allah sebut dengan urutan yang tertib. Iman, hijrah, baru jihad. Jadi kalau kita benar-benar mau sungguh-sungguh berjihad, maka lewati 2 hal ini dulu dengan baik. Baguskan imannya, kuatkan imannya, dan betul-betul sudah menjadi pribadi yang berhijrah, baru bisa jihad. Tidak mungkin orang itu dia bisa berjihad dengan sungguh-sungguh dan betul-betul mau menjalankan jihad kalau dia belum kokoh dan kuat imannya, kalau dia belum betul-betul menunjukkan sebagai pribadi yang telah berhijrah. Maka kita lihat itu jamaah sekalian, itu panggilan jihad itu ditujukan kepada para sahabat-sahabat Nabi dan umat Nabi Muhammad kapan? Setelah mereka sudah berada di Madinah, setelah mereka sudah mantap imannya, dan setelah mereka berhijrah, baru jihad itu dikumandangkan, dan baru betul-betul mereka dapat melaksanakan jihadnya itu. Jadi mustahil itu kita akan menemukan orang yang betul-betul mau berjihad kalau imannya rapuh, imannya hijrahnya belum totalitas. Gimana orang hijrahnya belum totalitas terus dia mau jihad? Nggak mungkin. Makanya Allah sebut di situ dalam surat Al-Baqarah tadi itu ayat 128, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan mereka yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka ini adalah orang-orang yang sedang berharap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jihad lewat harta itu ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi itu. Betul-betul mereka mau berangkat perang, ya diajak sama Nabi, ayo kita berangkat perang. Sebelum berangkat dengan jiwa mereka bertempur melawan pasukan musuh, keluarin duit. Belum berangkat nih ke medan perang dan ketemu dengan musuh dan taruhannya nyawa, duit dikeluarin juga. Sekarang orang kalau mau berangkat perang ada keluarin duit? Enggak, dapat bonus dia.
dapat bonus, bahkan dapat duit sebelum berangkat untuk ninggalin buat keluarganya. Zaman dulu orang jihad pergi, sebelum pergi buang duit, keluarin duit, ya, beli baju perang pakai uangnya dia, bahkan kalau uangnya banyak dia infakkan, dia sedekahkan. Seperti Utsman ibnu Affan ketika perang Tabuk kasih 1000 ekor onta, 100 ekor kuda, sekian ratus ribu dirham dikasih untuk dipakai buat perang. Pulang dari perang sudah jadi sahabat lagi biasa, sudah nggak ada tuh pulang dari perang terus jadi komisaris jenderal gitu, jadi jenderal gitu, dapat pangkat gitu, dapat bonus. Kenapa? Karena mereka berangkat dengan iman dan hijrahnya sudah betul-betul sempurna. Yarjuna rahmatullah. Yang mereka harapkan apa? Rahmatnya Allah. Bukan titel-titel duniawi, bukan penghargaan duniawi, bukan sanjungan duniawi, bukan kenangan dari manusia. Mereka hanya ingin dikenang oleh malaikat Allah yang menyaksikan mereka itu begitu berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya ingin dikenang oleh penduduk langit. Ulaika yarjuna rahmatullah. Harapnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad yang keempat yaitu jihad memerangi perkara-perkara yang batil. Ya. Itu butuh jihad, itu perkara yang batil diperangi. Ya, sekarang judi online harus diperangi. Narkoba, minuman keras, itu melawan narkoba, minuman keras, judi dan lain sebagainya. Itu jihad, dianggap jihad. Itu jihad dalam memerangi hal-hal yang batil, ya, agar umat terselamatkan, hidupnya menjadi tentram, menjadi damai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, dalam riwayat Ibnu Asakir, di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdiri sesaat dalam barisan pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih baik, kata Nabi, jauh lebih baik daripada sholat malam selama 40 tahun. Berdiri sesaat dalam barisan pasukan yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada orang yang berdiri sholat malam selama 40 tahun. Ini istimewanya jihad itu. Termasuk orang yang berdiri tegak jihad melawan kebatilan. Ya, kalau dia sepanjang hidupnya berjihad melawan kebatilan tersebut, tinggal dikalikan. Ya, sesaat saja itu lebih mulia, lebih baik daripada salat malam selama 40 tahun. Apalagi jika dia sampai bertahun-tahun. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah menyuruh kita ya untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang betul-betul bersungguh-sungguh jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an kita akan ketemukan ada beberapa firman-firman Allah tentang jihad ya, yang diisi dengan kata qital. Ada Taubah 38, kemudian juga ada surat Al-Baqarah 216. Namun di zaman sekarang perlu kita fahami betul, musuh Islam itu tidak hanya menyerang secara fisik. Zaman dulu fisik, Pak. Zaman sekarang udah nggak main tuh fisik. Ya. Jadi kalau ada orang zaman sekarang masih mau pakai fisik, itu tipe-tipe orang zaman dulu dia. Jangan ditanggapin. Masih ada yang kayak begitu.
masih sok jago-jagoan di jalanan, petantang-petenteng. Udah nggak zaman sekarang. Zaman dulu ya. Zaman sekarang ya bukan kekuatan fisik ya. Musuh-musuh Islam ini semakin gencar menghancurkan keimanan umat muslimin ya, dengan berbagai macam cara. Dengan perusakan moral melalui narkoba ya. Kemudian perjudian, homoseksual, pergaulan bebas ya, serangan lewat media-media, dibangun narasi-narasi yang akhirnya memutarbalikkan fakta, memojokkan ajaran-ajaran Islam, kemudian menggiring anak-anak muda yang lemah imannya untuk jauh dari Islam. Maka umat muslimin harus lebih cerdas dan bijaksana dalam berjihad ya. Bukan hanya jihad fisik sekarang ini, jadi betul-betul melawan segala macam bentuk rong-rongan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang ingin menurunkan kadar keimanan kaum muslimin ya. Seperti contoh melawan peredaran narkoba, kemaksiatan ya, dengan cara kita membangun generasi-generasi yang betul-betul memahami nilai-nilai dasar Islam, menghidupkan kembali tradisi maghrib mengaji ya, kemudian menghidupkan kembali ruangan-ruangan masjid dengan kelas-kelas buat anak-anak. Dulu zaman-zaman tahun 80-an, tahun 70-an, itu masjid itu ketika orang-orang tua mulai datang jam 5:30 untuk datang ke masjid untuk maghrib, mereka datang, anak-anak baru lari bubaran dari masjid habis ngaji. Sekarang banyak masjid nggak kita ketemukan itu. Kalaupun ada yang keluar dari masjid habis ngaji, cuma berapa orang. Dulu hampir semua masjid itu ada kelas ngajinya. Imam masjidnya itu diberikan keleluasaan untuk mengajar anak-anak yang berada di sekitar masjid datang. Itu harus dihidupkan kembali. Itu untuk memperkokoh nilai keimanan. Anak-anak mereka main di masjid, biarinlah. Kalau ada kotornya itu tinggal dibersihin. Namanya anak-anak yang main, nggak mungkin bersih. Ada kotornya tinggal dirapiin. Kalau mereka berisikan tinggal dibimbing, tinggal dituntun. Jangan sampai dibentak. Kalau dibentak nanti dia nggak mau datang lagi. Apalagi sampai anak siapa lo? Ya anak bapaknya lah, masa dia anak jin? Anak siapa lo? Lo diomelin begitu, dia nggak muncul lagi besok. Itu anak-anak yang sekarang lagi rame di masjid itu. Yakinlah 20 tahun, 30 tahun kemudian dia bakal jadi DKM dia. Kalau dia dibiarin main di masjid, nanti biar dia jadi DKM, dia rasain sendiri nanti. Ketika dia jadi DKM, dia ngerasain juga tuh. Dia jadi pengurus, dia ketemu lagi dengan anak-anak kecil yang ribut, yang berisik, dia tahu rasa. Oh, dulu gue berisik nih kayak begini nih. Nah, sadar sendiri dia. Ya, kita semua pernah mengalami masa kecil itu. Ya, tinggal bagaimana cara negurnya, ya, cara kasih tahu. Tapi jangan larang mereka main di masjid. Biarkan mereka akrab dengan masjid. Kalau bisa masjidnya siapin fasilitas. Ada beberapa masjid, kalau di beberapa wilayah, kalau nggak salah di Turki itu ada masjid itu yang dimana disiapkan tempat bermain buat anak-anak. Ya, orang tuanya datang sholat, anak kita kalau di situ, di area sekitar masjid. Nah, sekarang sudah ada beberapa masjid niru tuh begitu. Jadi ada punya lebih tanah, dibikin kayak taman. Jadi anak-anak nyaman bermain di situ, orang tuanya sholat, ikut kajian, anak-anak yang bermain. Kemudian ada 1-2 orang yang nemanin untuk mendongengkan kepada mereka. Ya, mendongengkan cerita-cerita yang Islami, yang menggugah nilai keimanan agar anak-anak ini cinta dengan nilai Islam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak keutamaan jihad. Kenapa jihad ini dibilang
memiliki banyak keutamaan karena salah satunya amalan yang utama adalah jihad. Ya. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih wa huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Dia Allah Subhanahu wa taala memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama dalam kesempitan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ada orang berjihad, berarti dia Allah pilih untuk berjihad. Dan kalau dia sudah Allah pilih untuk berjihad, bersungguh-sungguh dalam berjihad. Ya. Allah katakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah itu tidak pernah jadikan kita ini mengalami kesempitan dalam keberagamaan kita. Allah nggak akan jadikan kita itu sulit dalam keberislaman kita. Tidak. Janji Allah ini dalam surat Al-Hajj. Hanya syaratnya apa? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sungguh-sungguh berjihad. Artinya orang kalau dia berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, dia nggak bakal sulit, Pak. Kalau ada orang dia dalam perjuangannya dia masih mendapatkan kesulitan, dia periksa kembali bagaimana kesungguhan dia dalam berjihad. Oh, jangan-jangan belum totalitas, belum paripurna, belum kuat, belum sungguh-sungguh. Kalau sudah paripurna, kalau sudah kuat, kalau sungguh-sungguh, Allah mengatakan Allah tidak bakal sulitkan dia, bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa jihad itu penting? Karena jihad ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin." Ya. Dan perangilah mereka sehingga tidak lagi ada fitnah. Allah bilang perangi, artinya apa? Lawan. Jika banyak fitnah, banyak gonjang-ganjing, harus dikanter, ya. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan ketaatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berhenti, kalau mereka sudah berhenti dari memusuhi kita, kata Allah, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Yang ketiga, jihad ini menjadi utama dan penting karena jihad ini memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan berjihad dengan menggunakan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya ba'd, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman. Siapa itu? Orang-orang Ansar itu, ya. Memberikan tempat kediaman, memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu saling melindungi satu sama lain. Itu ciri-ciri orang yang betul-betul menjalankan konsep hijrah. Kemudian yang keempat, keutamaan jihad itu yaitu mendapatkan rezeki. Bahkan setelah dia wafat sekalipun dapat rezeki. Dalam Al-Quran Allah ingatkan kita bahwasanya wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim. Jangan kira itu orang yang meninggal jalan Allah itu dalam berjihad itu mereka mati, tapi mereka itu ahya 'inda rabbihim, hidup di sisi Tuhan mereka.
yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad itu. Yang kelima, diampuni dosanya. Diampuni dosanya kalau dia betul-betul berjihad. Surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian, kata Allah, aku tunjukkan tentang suatu perjuangan, suatu perniagaan, ala tijaratin, suatu perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabil. Wa tujahiduna fi sabilillah. Apa itu perniagaan yang bakal menyelamatkan hamba-hamba Allah dari azab yang pedih tersebut? Kata Allah dalam surat As-Saff ayat yang ke-11, tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan menggunakan harta dan jiwa kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah suatu perkara yang baik jika kalian mengetahui. Maka ada salah satu organisasi di Indonesia ini, itu ayat ini jadi ikon organisasi tersebut. Nama organisasinya Al-Jami'atul Wasliyah. Al-Jami'atul Wasliyah itu kan ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Jami'atul Wasliyah. Al-Jami'atul Wasliyah itu ayat ini, surat As-Saff ayat 10 sampai 11 ini menjadi ikon mereka. Bahkan tiap anggota-anggotanya kalau mereka menyampaikan sesuatu atau berceramah, mereka pasti mengutip firman Allah ini. Mukaddimahnya pasti mengutip firman Allah ini. Bagus sekali mereka pakai ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bagus. Ini ayat ini sebagai penggugah semangat tentang hamba-hamba Allah, bagaimana mereka ingin menjadi jiwa-jiwa yang berada dalam perniagaan yang tidak pernah rugi, perniagaan yang untung terus, kata Allah, perniagaan yang menyelamatkan mereka dari azab yang pedih, yaitu iman sama Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan harta dan jiwa. Dan itu kalau dilakukan, apa yang didapatkan? Yaghfir lakum dzunubakum. Janji Allah itu. Ayat berikutnya, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni segala macam bentuk dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan kalian dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Wa masakina tayyibatan fi jannati adnin, ya, dan tempat-tempat tinggal yang indah, yang baik, yang bagus di surga Aden. Zalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar yang Allah berikan. Nah, sekarang makna jihad dalam Al-Quran. Yang pertama, jihad bermakna perang. Ya. Surat At-Tahrim ayat 9, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafikina waghruz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jahidil kuffara wal munafikin waghluz alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Di kita ini kalau bersikap keras kepada orang kafir, orang munafik, boleh nggak? Boleh.
Kalau memang sudah kelihatan mereka sudah kebangetan, harus. Bukan, oh ya ini kita tunjukin dong ini. Ya kita tunjukkan akhlak kita, akhlak yang islami selama mereka juga berbaik dengan kita. Tapi kalau mereka sudah merusak, ingin merusak kaum muslimin, sudah banyak hal-hal yang nyata yang mereka lakukan untuk menghancurkan kaum muslimin, Allah perintahkan ini, wahai Nabi, kata Allah, jahidil kuffar wal munafiqin, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Kalau mereka sudah betul-betul sudah nyata itu ingin merusak kondisi kaum muslimin, waghluz alaihim, kata Allah, dan bersikap keraslah kepada mereka, harus tegas sama mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ayat ini ayat ini sering disalahartikan oleh orang-orang yang fobia terhadap ajaran Islam. Karena redaksinya, perangilah orang-orang kafir. Ini kalau difahami sekilas. Kalau dipahami sekilas akan menggambarkan bahwa dimanapun ada orang kafir, ada orang munafik, itu harus diperangi. Bukan itu sebenarnya. Harus dilihat dari maksud daripada firman Allah ini. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa kata jihad di sini mengandung 3 makna. Nah, kata jihad pada ayat ini 3 makna mengandungnya. Yang pertama, jihad dengan pedang, safe, pedang. Yang kedua, jihad dengan argumentasi, hujjah. Yang ketiga, jihad dengan dalil, dengan burhan. Jadi kita lihat ini, kita ini lagi diserang pakai apa? Kalau kita lagi diserang pakai narasi-narasi, maka kita berjihad dengan menggunakan yang kedua, yaitu hujjah, argumentasi. Argumentasi mereka kita lawan dengan argumentasi. Itu jihad. Itu. Atau mereka mengajukan dalil-dalil mereka, kita ajukan dalil-dalil kita juga. Jangan serta-merta langsung mengatakan, oh keras banget tuh orang. Enggak. Islam tidak begitu. Islam mengajarkan kepada kita jihad sesuai dengan porsinya. Jadi, ada ulama yang mengatakan orang kafir, orang munafik itu diperangi karena mereka sering mengotori lingkungan dengan ide dan perbuatan-perbuatan mereka. Harus diperangi dong kalau mereka mengotori lingkungan, mengotori peradaban itu dengan ide-ide buruk mereka itu. Dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, itu kan mereka mengotori, kita harus bersihkan itu. Mereka mengotori dengan narasi-narasi yang tidak terpuji, kita harus lawan, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Jadi memperbaiki, usaha sungguh-sungguh memperbaiki keadaan itu jihad. Ya. Orang yang beriman itu harus betul-betul memiliki kesungguhan untuk memperbaiki keadaan tersebut, menghindarkan dirinya dan keluarganya dan orang-orang sekitar dari segala macam bentuk gangguan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang kuat dalam berjihad, ya. Kuat dalam berjihad, mempertahankan kesungguhan kita dalam keislaman kita dan kokoh dalam jihad tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.